Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya anna Muhammadan alhamdulillah para Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjatkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan karunia, limpahan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini ya alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis yakni di majelis tadabbur Al-Qur'an, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu petunjuk Al-Qur'an tentang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Insya Allah kita akan membahas surah An-Nisa ayat ke-34 ya. Dan insya Allah kita akan dibimbing langsung oleh gurunda kita Ustaz Rahmat. Ya, alhamdulillah beliau sudah berada di majelis kita pada malam hari ini ya. Kemudian juga salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Rasul menjadi tauladan kepada kita, dan insya Allah kita berada di forum ini mudah-mudahan mendapatkan namanya syafaat Rasulullah SAW. Ya, recording in progress. Ya, kita tidak henti-hentinya untuk belajar sedikit demi sedikit untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Islam, ya, bagaimana mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana meneladani Rasulullah SAW, baik itu di dalam aspek secara pribadi, akhlak, tentunya juga bagaimana kita mengikuti Rasulullah SAW dalam aspek interaksi ke tengah-tengah masyarakat, termasuk juga mengikuti Rasulullah SAW dalam aspek menerapkan hukum syarah dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa, ya, karena kita akan membahas atau membedah mentadabburi Al-Quran di surah An-Nisa ayat ke-34. Ya, sebelumnya kita sama-sama dulu mendengarkan membaca Al-Quran ayat surah An-Nisa ayat ke-34. Ya, ini berkaitan langsung dengan KDRT, petunjuk Al-Quran tentang KDRT. Siapa yang berminat? Atau saya langsung saja, Sadi? Ya, marah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim wassalihatu wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ya, saya langsung baca terjemahannya. Ya, surah An-Nisa ayat 34. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan, istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yang maksudnya perempuan. Karena
mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Ya, maksudnya tidak ada dalam rumah. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, ya, bisa ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ya, ya itu mungkin pembacaan tadi surah An-Nisa ayat ke-34 termasuk juga terjemahannya. Dan insya Allah kita akan dengarkan langsung dari guru kita Ustaz Rahmat terkait tentang detail atau termasuk juga penjelasannya di dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Waktu dan tempat mungkin Ustaz saya persilakan. Terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Baik ayuhal hadirun, para peserta yang hadir di ruang Zoom kali ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kesempatan untuk berada di salah satu majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk lebih paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi wahyu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh utusannya Rasulnya Muhammad SAW. Baik, jadi sebelum kita membahas isi ataukah materi dari apa yang dibacakan oleh host tadi, kembali kita berusaha untuk memahami secara sederhana dan ringkas makna dari ayat tersebut, dan tentunya juga saya ingin mengoreksi sedikit pendengaran saya dari tadi yang dibacakan oleh host. Ada yang sedikit keliru dari sisi matnya, mungkin terlupa atau audio saya yang tidak terlalu bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rijal, laki-laki itu qawwam, pemimpin, 'alan nisa, bagi perempuan, bima faddalallah, karena apa yang telah diberikan oleh Allah, ba'dahum 'ala ba'din, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebagian dari mereka itu maksudnya laki-laki, atas sebagian yang lain maksudnya perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang dinafkahkan oleh mereka dari harta-harta mereka. Dinafkahkan oleh laki-laki ya, dari harta mereka. Fassolihatu qanitatun, oleh karena itu fassolihat, perempuan-perempuan yang soleh, qanitat, perempuan-perempuan yang taat, hafizat, dan orang yang melihara diri, itu melihara diri terhadap apa yang tidak diketahui oleh suaminya, itu maksudnya yang ada di belakang suaminya. Bima hafizallah, ya, maksudnya karena Allah, hafizallah, karena Allah melihara mereka. Wallati itu artinya
mereka perempuan yang, maksudnya perempuan istri-istri. Jadi makanya dia panjang, wallati takhafuna, yang kalian takutkan, nusyuzahunna, nusyuznya. Ya, harganya audio yang masuk ya. Nusyuzahunna, yang kalian khawatirkan nusyuznya. Nanti kita bahas apa artinya nusyuz. Fa'izuhunna, maka tegurlah mereka, nasihati mereka. Wahjuruhunna, kemudian biarkan mereka, pisahkan mereka fil madaji, di tempat tidurnya, dari tempat tidurnya. Wadribuhunna, pukullah mereka. Wadribuhunna, itu itu telah mentaati kamu. Fala tabghu alaihinna sabila, jangan kalian mencari-cari jalan, maksudnya jalan untuk menyusahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana aliyan kabira, Allah maha tinggi lagi maha besar. Baik, demikian saya kira terjemahan bebasnya secara harfiah. Dan adapun latar belakang dari pembahasan kita kali ini, ya, selain memang merupakan bagian dari bahasan fikih yang terus-menerus dipelajari oleh kaum muslimin, konteks ini sekarang memang menjadi semacam apa nih, suguhan harian, ya, apalagi kalau kita mengikuti info-info selebriti, maka ini menjadi pemandangan harian, konsumsi harian, yang sebenarnya bagi sebagian kita itu tidak penting, tidak perlu, ya. Tapi karena yang melakukan itu adalah public figure, ya, maka beritanya itu menjadi luas, dan kemudian sesuatu yang meluas itu akan menjadi semacam pemandangan biasa yang lama kelamaan dia dianggap menjadi problem yang tidak, istilahnya tidak, problem yang tidak aneh-aneh lagi kalau itu terjadi berulang berikutnya. Jadi karena ini pula lah, ya, maksudnya karena keseringannya itu pula, maka kementerian khusus, satu kementerian khusus itu dibentuk, ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu concern program kerjanya itu adalah mengeliminasi atau paling tidak mengurangi kasus-kasus, ya, kekerasan yang terjadi dalam ranah private, ranah personal, bukan hanya dilakukan oleh para selebriti, tapi juga di kalangan orang-orang yang mungkin kita tidak tahu. Kemudian pemerintah itu memberikan atensi khusus dengan dibentuknya sebuah undang-undang. Kalau tidak salah itu sejak zaman SBY itu sudah dilegislasi, sudah disahkan. Dan itu sering banyak menjerat orang, ya, banyak menjerat orang. Saya kira baru-baru ini kalau kita ikuti sosmed, oh itu hampir tiap hari itu ada, ya, hampir tiap hari itu ada. Yang lagi on sekarang kan apalagi kasusnya Vena Melinda sama Ferry Irawan, dan masih banyak lagi yang lain. Dan di Makassar sendiri itu juga banyak, ya. Maka selain ini menjadi perhatian para pengambil kebijakan, tentu juga ini menjadi perhatian kita umat Islam, ya, karena
terkadang juga kasus seperti itu dialami dan menimpa keluarga-keluarga muslim yang tentunya kita umat Islam itu punya panduan dan petunjuk khusus menyelesaikan problem-problem termasuk problem rumah tangga sesuai dengan pandangan-pandangan syariah ataukah garis-garis yang ditetapkan oleh wahyu. Nah, saya kira itu relevansinya kenapa ayat ini saya rasa momentumnya untuk kita bahas pada kesempatan malam hari. Oh ya, saya mohon diizinkan untuk share screen ya. Saya bukan di akun yang satu ya, di Hazana Cendik ya. Saya mohon izin untuk bisa ya? Bisa, Ustaz. Bisa ya? Bisa, Iya. ya. Oke. Saya Iya, bisa. oke. Saya kenapa ini yang muncul? Mohon tunggu sebentar di. Nah, belum bisa. Ini diizinkan ya? Ya, sudah Sas ya. Keluar ini. Sudah muncul belum? Sudah Sas, tapi yang muncul ini yang folder itu. Oh, tidak muncul slide-nya. Iya, Sas, ya, belum muncul slide-nya. Oops. Dulu ya. Sudah muncul slide-nya? Sudah muncul. Oh iya, oke. Oke, baik ya. Jadi, saya mohon maaf ini. Tadi agak bingung saya cari folder. Baik, jadi sebelum kita masuk ke bahasan dari ayat yang kita baca tadi sebelumnya, kita review dulu konteks ataukah topik bahasan kita malam hari ini tentang KDRT sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam regulasi resmi. Ya. Jadi kalau menurut
Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu mencakup semua bentuk yang dianggap merugikan suatu pihak, terutama perempuan, terutama perempuan yang bentuknya itu bisa kekerasan fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, bentuknya bisa tadi ancaman, pelecehan, kekerasan baik fisik maupun psikologis, kekerasan seksual yang lain. Nah, dalam penjelasan undang-undang itu biasa disebutkan juga bahkan termasuk terhadap asisten rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa melibatkan ayah terhadap anaknya, anak terhadap orang tuanya, kakak terhadap adiknya, anggota rumah tangga terhadap asisten rumah tangganya, dan seterusnya. Ya, itu ruang lingkup yang besar. Tapi bahasan kita tentu tidak akan seluas itu pada malam hari ini. Ya, kita akan membahas hal yang lebih spesifik, khususnya terkait dengan surah An-Nisa ayat 34 tadi. Jadi review ini hanya untuk memberikan kepada kita pemahaman awal tentang apa yang disebut oleh undang-undang itu sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, macam-macamnya itu dan bentuk-bentuknya termasuk yang menjadi subjek dan objek dari pelaku dan korban kekerasan rumah tangga itu juga bisa banyak macam pihak. Tapi nanti akan kita bahas nanti lebih spesifik sebenarnya karena itu yang terjadi. Yang terjadi itu adalah kepala rumah tangga atau laki-laki, suami terhadap istrinya. Itu yang paling dominan terjadi. Ya. Nanti akan kita lihat datanya sekilas. Ya. Jadi ini secara sederhana pengertiannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Nah, bentuknya menurut Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya, Kementerian PPA, ya. Jadi kekerasan itu, ya, bisa kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, emosional, dan psikis, dan termasuk pembatasan aktivitas. Ya, jadi pembatasan aktivitas itu melarang salah satu anggota keluarga itu untuk melakukan aktivitas yang harusnya dibolehkan dan itu pilihan pribadi, khususnya yang dianggap sudah dewasa. Ya, jadi pembatasan aktivitas itu juga dianggap sebagai bentuk kekerasan menurut undang-undang tadi yang di atas. Dan menurut datanya kementerian itu, justru itu yang paling banyak. Ya. Nah, jadi pembatasan perempuan itu melarang keluar rumah, melarang bergaul ke sini dan ke situ, melarang bekerja, melakukan ikut aktivitas ini dan itu juga dianggap sebagai kekerasan dalam bentuk pembatasan aktivitas. Dan itu masuk dalam kategori pelanggaran pidana. Ya. Nah, menyusul kekerasan berikutnya, kekerasan ekonomi itu seperti tidak memberi nafkah, memaksa istrinya bekerja. Kekerasan fisik saya kira jelas. Emosional itu termasuk kekerasan emosional, psikis itu mengancam, membentak, mengancam akan menceraikan, memulangkan ke rumah orang tuanya. Itu jadi disebut kekerasan emosional, psikis. Kemudian kekerasan seksual, ya. Kekerasan seksual yang disebut dalam undang-undang itu misalkan bentuknya misalkan adanya semacam tekanan, ya, permintaan dari salah satu pasangan, khususnya suami itu kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disetujui, tidak disenangi, dan tidak disukai atau tidak diterima oleh istrinya. Ya.
Nah, ini kilasan saja. Nah, faktornya menurut data Kementerian, penyebabnya menurut Kementerian BPA, ya, yang umum itu, yang pertama adalah faktor individu perempuan. Ya, maksudnya kelakuan istrinya sendiri yang cerewet, ya, sering mengomel, ya, sering bertengkar atau sering melawan suaminya, itu yang menyebabkan, istilahnya memancing, ya, mungkin suaminya sehingga terjadi kekerasan terhadap si istri. Jadi faktor istrinya sendiri, faktor personal perempuan, atau dia cemburuan, ya, sering tanya ini, sering tanya itu, suaminya marah, dipukul. Kemudian yang kedua, itu faktor pasangan, khususnya suami yang sering dianggap pelaku yang paling dominan. Ya. Jadi faktor pasangan itu yang sering menjadi penyebab itu, katanya suami yang punya pasangan lain itu cenderung lebih berpeluang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Jadi dia punya istri 2, 3, atau 4, atau bahkan punya istri simpanan, punya selingkuhan. Wah, itu bisa menjadi pemancing paling besar seorang suami itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kemudian laki-laki, suami pengguna narkotik, yang pengangguran, itu juga lebih mudah terpancing melakukan kekerasan, peminum minuman keras dan sebagainya. Kemudian faktor ekonomi, ini yang barangkali juga dianggap salah satu pemicu paling besar, ya. Jadi istri minta uang belanja, suami gajinya sering tidak cukup, nah itu jadi masalah pertengkaran, bibit pertengkaran, akhirnya terjadi tindak kekerasan. Anaknya minta uang, ibunya marah-marah, dipukul anaknya. Nah, kemudian yang keempat itu faktor sosial budaya patriarki. Ya, budaya patriarkis, di mana budaya laki-laki itu dalam satu keluarga itu sangat memegang kewenangan besar. Perempuan, apalagi anak-anaknya, tinggal ikut saja kata bapaknya. Ya, kalau tidak nurut, dikerasi, dibentak, dimarahi, bahkan sampai dipukul. Nah, kemudian kondisi lingkungan, ya, termasuk kondisi kalau menurut data Kementerian PPA, katanya di kota itu memang lebih tinggi tingkat kasus KDRT dibandingkan dengan masyarakat desa. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas datanya begitu. Ya, mungkin faktor pemicu stres atau faktor emosional yang lain, sehingga orang kota itu lebih gampang terpancing untuk bertengkar dan melakukan tindak kekerasan. Orang desa katanya lebih adem, keluarga orang-orang di kampung itu lebih adem, lebih minim, ya, sangat minim kasus KDRT. Nah, jadi ini saya kira kilasan saja, ya, kilasan saja. Nah, sekarang bagaimana khususnya, ya, ini kasus yang kita bahas ini adalah kasus umum, ya, bukan kasus seluruhnya yang dimaksud tadi, dalam undang-undang, ya. Jadi bisa bapak terhadap istri, bapak terhadap anak, ibu terhadap anak, dan seterusnya. Jadi khusus yang kita bahas ini karena waktu sangat terbatas dan pembahasan yang memang kita spesifikkan, kita bahas isi dari surah An-Nisa ayat yang 34. Ya. Saya kira tadi ini sudah dibaca, ya, terjemahannya, ya. Jadi yang di bold ini, ya, itulah yang sebenarnya menjadi poin
poin utama. Dan ini butuh penjelasan. Ya. Jadi intinya perempuan-perempuan atau istri-istri yang dikhawatirkan dia akan melakukan pembangkangan terhadap suami, maka dia harus dinasehati. Apalagi kalau sudah melakukan. Ya. Nah, itu menurut ayat ini. Nah, apa sih yang disebut dengan nusyuz dalam ayat itu? Ini menurut mufassir yang salah satunya saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir, dan beliau mengutip banyak pendapat sahabat. Ya. Yang dimaksud dengan nusyuz itu adalah wanita yang merasa tinggi terhadap suaminya. Kata-kata suaminya itu dilawan, ya, bahkan dibantah, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dari suaminya, dan bahkan membenci suaminya. Ya. Jadi ini kan berat sebenarnya, karena saya kira kita sudah sering mendengarkan ya wasiat Rasulullah, ya, apa itu ya, lau kuntu amiran, ya, jadi seandainya aku bisa memerintahkan ahadan ayyasjuda li ahadin, seseorang itu bersujud kepada orang lain, ya, la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjihi. Jadi kalau ada, saya diberi kewenangan untuk memerintahkan seorang manusia itu bersujud kepada manusia yang lain, maka yang paling layak diperintah untuk sujud adalah seorang istri terhadap suaminya. Nah, jadi pembangkangan, pembantahan seorang istri terhadap suami itu yang disebut dengan nusyuz. Dan jika terjadi itu, sebagai qawwam, ya, pelindung dan pemimpin rumah tangga, pemimpin terhadap wanita, si suami itu harus melakukan langkah-langkah ini, ya, menasehati dan menakuti istrinya akan azab Allah. Ya. Kemudian ya, mengingatkan bahwa posisi suaminya itu dalam kapasitas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin rumah tangga, punya kewajiban untuk menasihati istrinya yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Poin yang kedua, ya, kalau tidak itu, nasihat itu tidak didengarkan, tidak ditaati, maka si suami itu bisa mengancam, ya, untuk tidak menemaninya tidur, ya, mendiamkan, ya, istilahnya mengacuhkan, tidak memberi nafkah batin. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya berat bagi perempuan. Itu bagi yang sudah menikah itu akan tahu, ya, itu akan tahu. Ada hal-hal yang sebenarnya sensitif bagi perempuan, ya. Jika sudah dicueki sama suaminya itu, dia akan gelisah itu. Kenapa lagi? Ya, apalagi kalau dibiarkan dia tidur sendirian di kamar, suaminya cari tempat tidur yang lain. Itu sensitif, itu masalah. Nah, itu seharusnya bagi orang-orang yang paham, istri-istri yang paham, itu isyarat, itu tanda alarm yang berat. Bahwa jika si suami telah melakukan langkah ini, tidak mau bicara, kemudian dia tidak mau tidur di tempat tidur yang sama, berarti ini alarm berat. Ya. Harusnya dia segera cari tahu dan sadar diri. Nah, kemudian yang ketiga, itu si suami itu, ya, tadi itu fadribuhunna di ayatnya, ya, fadribuhunna. Di bawah dipukul. Nah, tadi para ulama itu memberikan catatan.
Kalau menurut Imam Hasan Al-Basri, pukulannya itu tidak boleh membekas. Ya, kalau ulama fikih yang lain itu tidak boleh mencederai. Ya, tidak boleh mencederai. Bahkan tidak ada bekas-bekasnya meskipun barangkali cuma di kulitnya memerah, kulitnya apa namanya itu menghitam ataukah tergores, itu tidak boleh. Ya, itu yang disebut dengan pukulan. Jadi, bahkan kalau salah satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas itu katanya itu kalau ada sahabat yang mukul istrinya itu pakai kayu siwak yang biasa dipakai gosok gigi itu. Pukul istrinya pakai kayu siwak. Ya hampir tidak ada rasanya, tapi itulah sebenarnya ya isyarat kemarahan ketidakridhaan suami terhadap istri itu. Kalau dia pukul, meskipun itu hanya dipukul pakai kayu siwak. Ya. Oke. Baik, saya kira itu ya tandanya. Dan saya kira kalau kita mengikuti manusia 3, 4 itu, saya yakin tidak akan kena delik kalau jeratan Undang-Undang Nomor 23 itu mau dipakai. Jadi kalau dia menasehati, kemudian cuma mendiamkan saja, kemudian pisah dari tempat tidur, kemudian dia pukul dengan kayu siwak. Aneh kalau kemudian dia masih bisa dijerat dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tadi itu tindak kekerasan itu berbagai macam bentuk. Ya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya sederhana kalau kita ingin selamat selain dari jeratan itu ya, jeratan itu. Nah, secara historis, apakah di zaman sahabat itu atau di zaman Islam itu tidak terjadi kasus? Banyak kasus. Ya, ada kasus. Ya. Tapi kemudian sehingga penyelesaiannya enak dan kemudian tidak menjadi fenomena. Kan yang jadi soal sekarang itu karena kasus banyak dan itu boleh dikatakan tidak terkendali dan itu semakin banyak variannya, semakin tidak masuk akal. Ya, semakin tidak masuk akal. Seperti suami eksploitasi istrinya, orang tua eksploitasi anaknya, anak membunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya kemudian dia bunuh diri. Ini kan fenomena sosial yang sangat menjadi cacat peradaban. Ya, bagaimana kita berpikir tentang kecemerlangan generasi jika kasus-kasus seperti itu sering terjadi? Ya, jadi kekerasan orang tua tidak mengasuh anaknya dengan baik, laki-laki tidak menyayangi dan tidak membimbing istrinya dengan baik, anak-anak tidak menghormati orang tuanya. Jadi kita akan resah ini peradaban seperti apa yang nanti akan muncul jika fenomena-fenomena itu menjadi sesuatu yang lazim dalam keseharian kita. Nah, jadi sebagai contoh saja, ya, kasus misalkan yang sering terjadi yang menjadi pemicu pertengkaran dan bahkan berlanjut terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga itu adalah persoalan ekonomi. Istri nuntut uang belanja, suaminya sudah kerja, tapi memang gajinya tidak cukup untuk istrinya, apalagi kalau mau dibagi lagi dengan anak-anaknya, apalagi kalau banyak lagi. Suatu waktu Rasulullah SAW duduk bersama istri-istrinya, ya, duduk dikelilingi istri-istrinya. Tapi mereka diam semua, Rasul diam, istri-istrinya diam.
Kemudian datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan mertuanya Rasulullah. Karena Rasulullah menikah dengan Hafsah binti Umar. Umar datang itu dia heran. Kenapa dia diam-diam semua orang ini padahal mereka kumpul-kumpul. Biasanya kan kalau orang kumpul-kumpul itu ada di kerja, ada di cerita. Maka Umar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ada apa gerangan ini?" Rasul senyum-senyum saja bilang, "Ya biasalah ibu-ibu." Mengertilah Umar bin Khattab bahwa ya biasalah namanya ibu itu nunggu uang belanja. Dan Rasul itu tidak bisa memenuhi harapan istri-istrinya itu mencukupi belanja hariannya sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Umar waktu itu hanya menegur anaknya. Umar ya karena dia punya anak menikah sama Rasul. Dia hanya menunjukkan wajah wajah tidak senangnya, tapi dia kemudian bicara, kalau saya di rumah maksudnya, kalau saya di rumah istri saya begini, dia memberi isyarat. Memberi isyarat itu begini misalnya. Ya. Istilahnya apa itu dia kasih masuk kepala istrinya di bawah ketiaknya. Jadi Umar memberikan isyarat kalau saya di rumah istri saya begitu itu sudah saya begitu maksudnya. Decik dikasih masuk kepala istrinya di bawah ketiak. Itu kata Umar. Tapi dalam sejarah tidak pernah Umar itu memperlakukan istrinya seperti itu. Jadi maksudnya adalah kadang yang menjadi bibit pertengkaran, menjadi bibit persoalan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga itu bisa tidak terjadi bagi orang yang paham kondisi pasangan masing-masing. Istri-istri Nabi wajar nunggu uang belanja dari suaminya sampai kepala rumah tangga. Rasul juga tahu bahwa mereka itu butuh uang belanja. Tapi Rasul itu dalam tanda kutip sudah tidak sempat untuk itu dengan besarnya tanggung jawab beliau sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai seorang kepala negara, pemimpin negara, juga memimpin keluarga. Istri mereka itu mereka punya harapan dan keinginan, tapi mereka bisa bersabar mengetahui kondisi Rasulullah seperti itu. Akhirnya yang terjadi ya diam-diaman saja. Istrinya tidak ngotot minta uang belanja, Rasul juga tidak marahi istrinya karena dia ngerti bahwa itu haknya mereka untuk minta. Ya, haknya mereka untuk minta. Saya yang tidak sanggup. Bukan saya tidak mau. Istri mereka juga mampu bersabar. Jadi tidak terjadi hal-hal yang mereka tidak harapkan. Tidak ada yang bertengkar. Ya. Rasul tidak marahi istrinya. Kalian ini perempuan yang tidak pandai bersyukur. Tidak ada kata-kata begitu keluar dari mulut Rasulullah SAW. Itu salah satu yang bisa menjadi contoh bagaimana sebenarnya kalau orang mau mendudukkan persoalan secara bijak ya faktor ekonomi itu kan bisa saling memahami ya. Kalau orang bisa bersabar dan bersyukur, ada saja cara untuk menyelesaikan itu tanpa harus melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun fisik. Nah, contoh lain yang saya ingin kemukakan, sahabat Umar sendiri waktu beliau menjadi khalifah, pernah datang salah seorang sahabat. Sahabat ini niatnya ingin mengadukan istrinya yang cerewet, suka marah-marah. Istrinya ilustrasinya sahabat ini sebagai laki-laki itu mengalami kekerasan emosional barangkali menurut undang-undang tadi.
Dia tidak suka, tidak nyaman mendengarkan istrinya yang cerewet dan suka marah-marah. Dia berniat datang ke rumahnya Umar sebagai khalifah. Baru sampai di pintu rumah, dia justru dengarkan hal yang lebih parah dari rumah Umar. Ya, suara piring, suara tutup panci ke sana kemari sambil teriak-teriak, juga teriakan-teriakan istrinya Umar dia dengarkan. Akhirnya dia tidak jadi ketuk pintu. Ketika dia balik, Umar sudah buka pintu dan dia melihat sahabat itu mau pulang. Dia panggil kembali. Saya tahu kamu datang ini mau menyampaikan sesuatu. Tapi sahabat ini malu-malu. Umar mendesak, ya sampaikan saja. Akhirnya sahabat ini mengaku sebenarnya saya ini datang mau melapor, mengadukan istri saya yang suka marah-marah. Saya tidak tenang tinggal di rumah. Jadi mendengarkan suara dalil-dalil dalam rumah Anda tadi itu, kayaknya istri Anda lebih parah. Jadi saya tidak sampai hati untuk menyampaikan masalah saya sementara Anda mengalami masalah yang lebih berat. Ya. Jadi Umar hanya menasehati. Saya tidak bisa nuntut. Ya, karena istri saya itu sudah melahirkan anak-anak saya, mengandung, mereka susui, dia rawat, dia didik, dia cucikan baju saya, dia masakkan makanan untuk saya, dan itu bukan tugasnya. Dia cuma bantu-bantu saya itu sebenarnya, mendidik anak itu dia bantu saya itu, mencucikan baju saya itu dia bantu saya itu, dia siapkan makanan saya, dia cuma bantu-bantu saya. Makanya saya diam saja karena dia sudah banyak bantu saya, dan kalau perempuan marah itu sebentar saja, jadi bersabar. Itu nasihatnya Umar. Jadi bersabar saja kalau istri begitu, karena biasanya perempuan itu kalau marah sebentar, Ji. Ya. Padahal kita kenal Umar itu temperamennya itu bagaimana. Ya, dia pernah diborongi 5 orang sekaligus dia lawan, apalagi cuma istrinya. Mungkin ada yang bilang barangkali Umar takut sama istrinya juga. Oh enggak. Bukan itu. Kalau istrinya Umar tadi mau tampar istrinya, mau cekik istrinya, itu bisa juga. Tapi kata Umar itu, ya saya tahu. Ya, istri saya itu banyak kerjaan, banyak tugas, dan dia sudah banyak bantu saya. Kalau dia begitu ya mungkin ada soal. Ya, dan dia lagi lelah, dia lagi butuh perhatian. Jadi saya memilih untuk bersabar. Itu pilihannya Umar. Jadi pilihan Umar itu kan tadi yang salah satu faktor yang disebutkan oleh kementerian itu kan faktor pasangan. Bisa menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu faktor individunya perempuan, bisa karena faktor temperamen atau karakter suami, bisa menjadi pemicu kekerasan. Itu dialami Umar, istrinya marah-marah, tapi Umar juga itu lebih memilih untuk menetralisir, mengambil sikap untuk menetralisir agar tidak tambah panas ini masalah. Nah, jadi saya kira kisah ini sudah bisa kita ambil kesimpulan sendiri. Saya tidak ingin perpanjang lagi penjelasannya. Jadi faktor-faktor yang disebutkan tadi itu sebenarnya bisa dicegah kalau kita mengikuti rambu-rambu syariat. Sebenarnya itu intinya begitu ya. Ikuti saja rambu-rambu syariat. Contohnya bagaimana Rasulullah, para istrinya, bagaimana para sahabat memperlakukan keluarganya, insya Allah. Hal-hal yang kita khawatirkan selama ini, hal-hal yang kita lihat selama ini itu bisa kita minimalisir. Ya, bisa minimalisir. Karena kalau dilihat berita-beritanya yang sering terjadi yang diekspos di TV itu, ya sebenarnya itu kalau mau orang seperti Umar ya bisa juga sebenarnya. Bisa dicegah. Mau bersabar seperti keluarganya Nabi itu persoalan selesai. Ya.
Tapi banyak hal lah yang saya kira itu bisa menjadi pemicu. Tapi apa yang disampaikan oleh kementerian tadi itu kan setidaknya memberikan gambaran kepada kita bahwa faktanya begini. Nah, datanglah ajaran Islam itu kalau faktanya begitu. Ini sebenarnya ada caranya. Ya. Dan surah An-Nisa ayat 43 tadi itu memberikan gambaran meskipun itu masih terlalu general, masih terlalu luas, terlalu umum, tapi contoh dari para sahabat dan Rasul sendiri itu sudah memberikan sedikit gambaran kepada kita bahwa pengendalian diri, kemudian mengikuti rambu-rambu syariat itu bisa menjadi peredam agar hal-hal yang tidak kita inginkan dalam rumah tangga itu bisa dicegah. Saya kira begitu yang bisa saya ulas, bisa saya sampaikan dari ayat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau masih ada waktu dan ada hal yang kita ingin share, saya persilakan dan saya kembalikan ke saudara moderator. Ya, alhamdulillah. Ya, syukuran jazakumullah Ustaz atas nasihatnya, atas penjelasan, atas pemaparan materi yang disampaikan tadi. Ya, termasuk juga pembahasan terkait ayat demi ayat di surah An-Nisa ayat ke-34 ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan kembali bahwa tema kita pada majelis tadabbur pada malam hari ini yaitu petunjuk Al-Qur'an tentang KDRT, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kita membahas di surah An-Nisa ayat ke-34 ya. Saya mungkin singkat waktu kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute suaranya. Ya. Ya, silakan di-unmute suaranya kalau yang ingin bertanya. Ya, jadi tema kita yaitu petunjuk Al-Qur'an tentang KDRT. Ya, silakan langsung bicara saja. Siapakah? Saya mungkin Ustaz. Oh ya, silakan. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz soal tadi faktor pemicu dari KDRT tadi nih Ustaz. Dijelaskan bahwa salah satu faktor yang kemudian menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga itu khususnya oleh para laki-laki, oleh para suami terhadap istri mereka itu adalah terkait dengan ketidakcukupan uang belanja tadi, termasuk adanya ketidakseimbangan ekonomi yang akhirnya kemudian menjadikan laki-laki itu katanya itu banyak melakukan kekerasan terhadap istrinya, bahkan menjadikan itu sebagai solusi dalam rumah tangga mereka. Nah, yang saya ingin catatkan, yang saya ingin tanyakan terkait dengan itu banyaknya kalangan kalangan feminis lah bisa dikatakan begitu, yang kemudian mengaitkan antara tadi ketidakseimbangan ekonomi dan kuasa terhadap perempuan itu dari laki-laki itu dengan ajaran Islam. Sebagaimana tadi mungkin
pembukaan ayat 34 surah An-Nisa itu dijelaskan bahwasanya bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum perempuan, dan justru itu kemudian dijadikan dalih oleh kalangan feminis itu untuk kemudian menunjukkan bahwasanya Islam justru kemudian menjadi sebuah agama yang terlalu maskulin, dan akhirnya mendatangkan penindasan terhadap wanita. Nah, dan saya sendiri melihat bahwa akhirnya alasan itu menjadi diterima oleh banyak kaum muslimah yang akhirnya menuntut adanya budaya persamaan begitu dari perempuan itu dan laki-laki terhadap laki-laki, sehingga mereka banyak kemudian yang menolak secara sadar atau tidak sadar terkait dengan itu, dengan seruan nas bahwasanya perempuan itu sebenarnya ya memang dipimpin oleh laki-laki, dan bahkan para istri itu menjadi milik para suaminya. Nah, bagaimana Ustaz kira-kira cara jitu untuk menepis tuduhan-tuduhan itu? Yang paling bisalah secara sederhana bisa dijelaskan pada muslimah terkait dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Itu mungkin Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung mungkin langsung ditanggapi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ini pertanyaan yang bagus dan selalu relevan. Karena isu itu terus berkembang dan bahkan menjadi, boleh dikatakan, ajang pertarungan pemikiran. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini sebenarnya terkait dengan hal-hal yang lebih fundamental, lebih filosofis asalnya. Ya. Jadi ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin qawwam, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada laki-laki atas sebagian yang lain atas perempuan. Salah satunya yang disebut kelebihan itu adalah, yang disebut dalam ayat ini adalah kewajiban laki-laki untuk menafkahi perempuan. Dengan ayat ini, dengan statement itu, dituduhlah bahwa ajaran Islam itu karakternya patriarkis. Dalam relasi laki-laki dan perempuan, ajaran Islam itu menganut budaya atau aliran patriarkis, di mana laki-laki itu perannya lebih dominan dibandingkan yang laki-laki. Itu tidak mengajarkan kesetaraan atau equality. Inilah yang saya ingin singgung sedikit tentang asal doktrin equality. Karena kalau mau dirunut, itu berasal dari filsafat barat dan itu terpengaruh dari slogan Renaissance di barat. Ya, seperti yang disampaikan Napoleon, atau memang berasal dari slogan umum revolusi Prancis. Ya, egalitarianisme. Jadi itu slogan umum tentang egalitarianism, equality, itu kemudian dibawa dalam ranah kehidupan yang lebih luas, di mana dalam masalah politik harus ada kesetaraan akses terhadap jabatan politik. Dalam masalah hukum harus ada kesetaraan. Ya, di mata hukum, kesetaraan dalam mengakses peradilan. Dan dalam hubungan gender ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dari situlah lahir gerakan feminis. Jadi gerakan feminis itu adalah gerakan yang ingin menyuarakan equality antara laki-laki dan perempuan. Nah, salah satunya itu akan ujungnya sampai kepada ini.
ajaran Islam itu dalam beberapa ayat seperti ayat ini tidak mengajarkan, tidak menerima konsep equality sebagaimana yang diharapkan dari Barat. Nah, inilah yang sebenarnya jadi persoalan, karena konsep equality itu justru banyak diterima oleh kaum muslimah. Jadi apakah harus diterima konsep equality? Itu yang menurut saya salah kaprah dan tidak bisa diselaraskan dengan konsep Islam tentang hubungan gender laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kesetaraan yang diinginkan oleh Barat lewat konsep equality itu yang digaungkan oleh kaum feminis itu tidak bisa disamakan atau disandingkan dengan penghormatan Islam terhadap kaum perempuan. Dalam banyak slogan itu memang Nabi memuliakan perempuan, memuji perempuan. Tapi bukan berarti bahwa dalam setiap hak, membicarakan hak dan kewajiban mereka itu equal, sama, setara, dan semacamnya. Jadi kita harus memang menerima apakah ajarannya begitu. Bukan cuma ajarannya memang begitu, faktanya memang begitu. Ya, faktanya memang begitu bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Fisik, emosional, karakter atau fitrahnya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Ya, tidak sama. Dan Barat sebenarnya itu mengakui dalam hal-hal tertentu tidak bisa disamakan laki-laki dan perempuan. Ya. Seperti fisik itu harus diakui, tidak bisa disamakan laki-laki dan perempuan. Makanya tidak ada itu pertandingan, misalkan tenis atau bulu tangkis, laki-laki lawan perempuan, tidak ada. Maksimal itu ganda campuran itu masing-masing perpasangan laki-laki perempuan, lawannya juga laki-laki perempuan. Atau petinju, semua petinju laki-laki lawan laki-laki, perempuan lawan perempuan. Nah, yang mereka ingin suarakan misalkan ya, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan dan besaran gaji, mendapatkan akses pendidikan sama. Kalau hal itu sebenarnya dalam Islam itu juga sama. Diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Tapi dalam hal-hal yang lain, ajaran Islam itu mengajarkan ya equality. Sebenarnya itu lebih mengajarkan kepada pembagian peran. Jadi kesetaraannya itu di pembagian peran, bukan disamakan. Kan maunya di Barat itu equal. Kalau laki-laki bisa jadi presiden, perempuan juga harus jadi presiden. Kalau laki-laki bisa bersekolah tinggi, bisa menjadi pintar, gajinya besar, perempuan juga sama. Bisa sekolah tinggi, dapatkan pekerjaan yang bagus, dan digaji tinggi sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa bekerja di tempat-tempat publik, keluar rumah sampai kerja jam 5 jam, 9 jam per hari, ya perempuan juga harus diberi kebebasan melakukan hal yang sama. Ya. Nah, maunya di Barat begitu. Nah, Islam tidak bisa begitu. Kenapa? Salah satu contoh. Kalau laki-laki dan perempuan diberi kebebasan yang sama untuk melakukan pekerjaan yang sama, maksudnya waktu keluar rumah yang sama. Pertanyaannya, sebenarnya tugas domestik rumah tangga itu siapa yang harus handle? Itu kan kewajiban mereka berdua, suami istri. Itu asisten rumah tangga, pembantu itu dianggap orang luar. Sebenarnya itu dia hanya membantu saja, itu dia bukan tugas pokoknya. Itu tugas pokok pendidikan anak lurus rumah tangga itu adalah laki-laki dan perempuan. Sekarang dalam rumah tangga itu
Siapa yang harus mengerjakan tugas ini dan tugas itu? Ya tidak bisa disamakan bahwa pokoknya dua-duanya kerja di luar. Kalau punya kesempatan itu dua-duanya masak, dua-duanya jaga anak, dua-duanya masing-masing bersih-bersih, cuci pakaian dan seterusnya. Fakta kehidupan dari dulu sampai sekarang secara fitrah itu kehidupan laki-laki dan perempuan pasti beda. Pasti beda. Jadi itu yang saya kira yang menjadi narasi pengembangan narasi feminisme itu yang kadang diterima oleh muslimah itu kebablasan, ya, kebablasan. Jadi kalau misalkan ada tuntutan equality, itu Islam sebenarnya itu sudah lebih detail untuk membagi-bagi itu, mana yang bisa equal benaran, mana yang tidak bisa disamakan, ya, mana yang bisa disamakan, mana yang tidak bisa disamakan, ya. Jadi perempuan laki-laki itu sama-sama diwajibkan sholat, tapi yang dianjurkan sholat jamaah di masjid laki-laki saja, perempuan lebih dianjurkan sholat di rumah. Itu kalau sholat. Tapi kalau puasa itu tidak ada bedanya. Pokoknya kewajiban puasa laki-laki dan perempuan itu sama dalam tuntutan. Mau pelaksanaannya dari maghrib sampai ini sama itu waktunya. Bedanya itu nanti cuma di hal-hal yang bersifat fitrah ketika wanita haid itu dia tidak puasa. Nah itu contoh beberapa hukum. Kenapa bisa begitu? Karakter, fisik, emosional, fitrahnya laki-laki dan perempuan berbeda. Ajaran Islam itu menempatkan itu semua secara proporsional. Jadi dengan karakter yang berbeda-beda itu memberikan peran, tugas dan tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi jangan disamakan, jangan kemudian dengan alasan itu ajaran Islam dituduh patriarkis atau tidak menghargai perempuan. Oh keliru itu. Itu kesimpulan yang terlalu digeneralisir. Ya, kesimpulannya terlalu generalisir. Nah, jadi sekali lagi itu sebenarnya berasal dari tuntutan gerakan suara kaum feminis tentang equality, kesetaraan gender itu. Ya kalau mau diurut-urut itu lahir dari suara pembebasan, suara kebangkitan Eropa itu salah satu agendanya itu dah istilah egaliter atau equality. Ya. Ada persamaan hak politik, ya, bangsawan dengan masyarakat biasa itu harus disetarakan, termasuk antara gender laki-laki dan perempuan harus disetarakan, ya. Itu maunya Barat begitu, ya. Nah, kita Islam ini sebenarnya itu kalau mau dideskripsikan lebih detail itu kita lebih pandai itu menghargai perempuan dibandingkan dengan yang dimaksud di Barat itu, ya. Ajaran Islam itu lebih tepat memuliakan perempuan dibandingkan dengan ajaran equality yang diajarkan Barat. Jadi kalau kita mau membantah, kita bilang ya memang tidak equal. Tapi Islam itu menempatkan perempuan dalam perannya secara mulia dan bermartabat. Ya. Jadi memang tidak sama perlakuan hukum syariat terhadap laki-laki dan perempuan, tapi justru dengan itu pembagian peran dan tugas itu ajaran Islam menempatkan perempuan secara mulia dan bermartabat sesuai dengan kapasitasnya, ya.
sesuai dengan kapasitas. Baik, saya kira begitu, tanggapan saya terhadap pertanyaan Ustaz Edel tadi. Ya, syukran jazakallah, Ustaz. Yang mungkin bisa ditarik tadi kesimpulan Ustaz dan ya. Mungkin dari peserta yang lain yang ingin bertanya. Atau ada lagi tanggapan tadi dari penanya? Cukup Ustaz, cukup. Oh ya, syukran jazakumullah atas pertanyaannya. Ya, kita buka lagi yang ingin bertanya, seluruh peserta. Silakan di-unmute suaranya. Ada? Tidak ada ya? Ya, silakan ya langsung saja. Yang mana di sini? Tidak tampil semua di sini. Ya, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Sarudin, asal Makassar. Oh ya, silakan. Seperti yang saya dengar tadi, seharusnya perempuan itu tidak disamakan antara dari segi pendidikan sama pekerjaan. Tapi kalau misalnya seperti itu, pasti ada efek yang terjadi atau ada perubahan yang terjadi. Bagaimana kita cara mengatasinya, apalagi terutama dalam mendidik anak perempuan. Mungkin itu, apalagi kalau misalnya anak pertama yang didapat itu perempuan bukan laki-laki, padahal kita maunya laki-laki tapi ada perempuan gitu. Ya, cukup ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin langsung dijawab yang terkait tentang anak pertama perempuan ya. Baik, jadi mudah-mudahan saya tidak salah tangkap dari pertanyaan tadi ya. Yang saya tangkap itu soal pendidikan ya. Cara pendidiknya, kemudian pekerjaannya, laki-laki dan perempuan itu beda, iyalah beda. Tapi akses untuk mendapatkan pendidikan itu harus sama. Jadi perlakuan orang tua, perlakuan guru terhadap murid laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan itu harus sama, dalam artian mereka itu harus diberikan bekal-bekal pendidikan yang sama, karena tuntutan syariat terhadap mereka itu sebenarnya sama. Jadi kalau terkait dengan pendidikan ini saya kira terlalu luas juga ini bahasannya. Tapi yang ingin saya soroti dalam hal ini adalah mindset kita. Ya. Mindset kita soal arah. Ya. Arah pendidikan. Jadi bukan substansi atau konten apa yang harus diajarkan. Tapi arah pendidikan laki-laki dan perempuan itu dalam Islam ada yang bisa sama dan harus sama, tapi tidak semua harus disamakan. Misalkan ilmu-ilmu syariat itu mesti diajarkan kepada laki-laki dan perempuan. Tetapi ada hal-hal yang boleh dikatakan ilmu-ilmu yang terkait dengan fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Seperti bela diri. Kalau sekarang itu maunya gerakan feminis itu anak perempuan juga itu diajar bela diri, karena katanya justru sering ancaman lebih banyak menyasar kaum perempuan. Ya. Itu tidak salah asumsinya ya. Ancaman banyak menyasar kaum perempuan. Jadi anak perempuan juga itu harus diajarkan bela diri. Nah, tetapi secara natural
apalagi kalau kita bicara secara hukum Islam itu, tanggung jawab perlindungan terhadap perempuan itu bukan pada dirinya sendiri, tetapi ada pada laki-laki. Jadi istilah bela diri itu harus, istilahnya ada pada tanggung jawab bela diri itu ada pada diri masing-masing, laki-laki maupun perempuan. Itu sekali lagi yang kita katakan itu tidak bisa equal, ya, karena secara fundamental, secara mendasar itu dalam Islam itu diatur perannya laki-laki itu pelindung terhadap perempuan, bukan hanya suami terhadap istrinya, tapi secara umum itu perempuan itu tidak boleh mendapatkan perlakuan, ya, diskriminatif, apalagi perlakuan kekerasan dari pihak manapun. Kalau itu terjadi, yang paling bertanggung jawab membela mereka itu adalah laki-laki. Yang diberi tanggung jawab untuk keamanan, berperang, laki-laki dan perempuan. Jadi arah atau orientasi pendidikan laki-laki dan perempuan itu nanti ada yang sudah istilahnya di split, dipisahkan. Itu contoh kasus saja. Nah, kalau soal cara mendidik anak laki-laki dan perempuan ini sekali lagi ini bahasan yang terlalu luas, boleh katakan terlalu luas. Tapi sekedar contoh yang saya berikan saja sebagai bentuk pengalaman atau sebagai maklumat awal bagi yang masih muda-muda. Kayaknya masih banyak yang belum menikah di sini, yang masih mahasiswa itu. Tapi baiknya sebelum menikah itu sudah punya ilmunya dulu, sudah punya bekalnya dulu. Nanti jangan sudah punya istri baru belajar bagaimana memahami perempuan, apalagi mau mendidik anak perempuan. Terlambat itu. Jadi belajar memang tentang psikologi perempuan sebelum menikah. Ya. Jadi anak perempuan itu tidak tahan suara keras. Anak laki-laki itu masih lebih tahan. Ya. Anak laki-laki itu bisa diberi instruksi langsung, direct. Perbaiki, rapikan tempat tidurmu, ambil sandalmu, simpan sepatumu di tempatnya. Itu dia tidak protes itu kalau anak laki-laki diajar begitu. Anak perempuan itu lain pandangannya. Dia harus diberi instruksi, tidak direct. Ayo kita rapikan tempat tidurnya. Tempat tidurnya ini berantakan. Nah, itu anak perempuan, tidak bisa dikasih instruksi direct. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi membiasakan mereka itu beda juga caranya dia. Anak perempuan itu kalau dia ngomong harus banyak didengarkan. Dia tidak boleh banyak menyela. Dibiarkan dia, karena itu memang struktur otaknya memang perempuan katanya begitu. Menurut ilmu psikologi dan psikiatri ya. Jadi struktur otaknya perempuan dan laki-laki itu beda. Kemampuan bicaranya itu beda. Frekuensi bicaranya tiap hari beda. Banyak kata-kata yang keluar dari mulutnya setiap hari itu laki-laki dan perempuan itu beda. Itu riset ya. Jadi kita para ayah itu harus siap lebih bersabar mendengarkan anak perempuan bicara dibandingkan dengan anak laki-laki. Ya. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi kalau mau spesifik atau detailnya itu mungkin kesempatan lain dan itu bahasannya ilmu yang lain. Bahwa ya, tapi yang penting menjadi maklumat bagi kita bahwa dalam hal
cara mendidik dan mengarahkan orientasi keilmuan yang mereka ingin dapatkan nanti di masa depan itu, laki-laki dan perempuan itu beda. Memang kebanyakan mungkin sama, tapi hal-hal yang tadi disebut sebagai istilahnya ilmu fardu kifayah itu banyak beda. Ya. Saya kira begitu, Tat. Apa namanya itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup Ustaz ya, karena sudah mau juga jam 10 ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, mungkin tema yang berbeda, dan insya Allah juga akan bergiliran Ustaz kita yang mengisi terkait tentang di majelis tadabbur Al-Quran. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan syukur jazakumullah kepada guru kita Ustaz Rahmat yang telah memberikan wejangan pada malam hari ini terkait tentang petunjuk Al-Quran tentang KDRT. Ya, tadi juga kata per kata disampaikan terkait tentang surah An-Nisa ayat 34. Juga saya mengucapkan syukur jazakumullah kepada seluruh yang hadir pada ruang Zoom ini, juga kepada pemirsa di Fanspage Pemuda Muslim Sulawesi, ya, yang sempat mendengar ya. Syukran jazakumullah. Mudah-mudahan ada faedahnya apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan tentunya juga saya mengajak kepada seluruh kita semua yang hadir di sini, ya marilah kita sedikit demi sedikit untuk belajar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyelami ilmu yang diberikan oleh ustaz-ustaz kita seperti itu. Ya, insya Allah akan memberikan berkah, memberikan topik kepada kita semua. Untuk seluruhnya, sekali lagi saya mengucapkan syukur jazakumullah. Saya menutup dengan banyak-banyak istighfar dan membaca doa kafaratul majlis. Ya. Astagfirullah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukur jazakumullah. Saya pamit.